Mana semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahihaihima an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya kah, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuqsimu qasman, sedangkan Rasulullah yaksimu membagi harta ganimah. Rasulullah yaksimu membagi harta ganimah. Apa harta ganimah? Harta ganimah itu harta rampasan perang. Kasman akan pembagian. Ini perangnya, perang apa? Ada beberapa riwayat, ada nang jelas hasil sebuah peperangan. Nabi membagi rampasan perang. Rampasan perang. Paham tidak? Kita ini perang, musuh kalah, ada hartanya nang tertinggal, ada kuda, ada unta. Ya kalau lah ada parang, ada macam-macam yang tertinggal. Nah itu dikumpulkan oleh, itu ngarannya harta ganimah. Harta ganimah dalam bahasa agama. Dalam bahasa kita rampasan perang. Hukumnya halal. Halal. Kayak kita nih, peninggalan Belanda benar. Halal. Rampas itu harta peninggalan Belanda, rampasan perang. Kumpulkan oleh Rasulullah. Kumpulkan oleh Rasulullah, dibagi. Di mana pembagiannya ini? Tempatnya di Ja'ranah, di Dabit. Tempat pembagiannya ini adalah di Ja'ranah. Di mana Ja'ranah itu? Ja'ranah itu di satu tempat masih di wilayah Mekah. Kalau kada salah, secara pasti aku kada hafal nih. Ya kurang lebih 2 kilometer dari Masjidil Haram. Kurang lebih. Kurang lebih 2 kilometer. Kenapa, Ban? Karena kayak ini. Orang Mekah dalam melaksanakan haji dan umrah itu ada yang namanya miqat, tempat mengambil ihram dan niat ihram. Orang yang bermukim di Makkah itu tempatnya 3 baneh. 1 Ja'ranah, 2 Tan'im, 3 Hudaybiyah. Baiknya mungkin re'eh ke Makkah lalu umrah, lalu begana di Makkah, mukim ngarannya. Orang mukim di Makkah, maka tempat mikatnya silahkan inya pilih 3. 1 Ja'ranah, 2 Tan'im, 3 Hudaybiyah. Tulak kamu sana ke Ja'ranah, tolak ke Tan'im, tolak ke Hudaybiyah, ambil miqat, berniat ihram. Niat ihram, laksanaannya lagi. Tapi ini orang sudah di Mekah atau orang penduduk Mekah. Nah lalu makanya di Ja'ranah itu, ini benar ada sumurnya, ada masjidnya, di tempat Ja'ranah. Nah di Ja'ranah inilah Rasulullah membagi harta ganimah hasil rampasan perang. Bagi
bagi-bagi-bagi, lalu datang Fa'atahu Zu Khuwaisirah, lalu mendatangi akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Zul Khuwaisirah. Perhatikan, Zul Khuwaisirah ini ada dua orangnya. Bayigam jangan salah. Satu ada Zul Khuwaisirah, tokoh Khawarij. Iya nang nih. Dua ada Zul Khuwaisirah Al-Yamani. Jangan salah. Ada Zul Khuwaisirah Aslul Khawarij, tokohnya Khawarij. Yang kedua ada Zul Khuwaisirah Al-Yamani. Zul Khuwaisirah Al-Yamani ini sama kok kurang lebih kelakuan benar. Ini orang bala fil masjid juga, bekamih dalam masjid juga. Tapi ini Al-Yamani. Allah di David. Ada Zul Khuwaisirah Aslul Khawarij, ada Zul Khuwaisirah Al-Yamani allazi bala fil masjid. Nang bakamih dalam masjid. Itu Zul Khuwaisirah juga. Ada ini Zul Khuwaisirah Aslul Khawarij, tokoh Khawarij. Khawarij itu apa? Khawarij itu dari kalimat kharaja, mananya keluar. Khawarij ala wazni fawa'il mafa'ilu, berarti orang-orang yang keluar. Orang-orang yang keluar dari rombongan pendukung Sayyidina Ali. Asal Zul Khuwaisirah ini pendukung Sayyidina Ali, lalu keluar. Lalu dingaranilah Khawarij. Kelompok pendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhah sekarang disebut dulu Syiah. Innahu mil syi'atihi. Syiah itu kelompok artinya. Kelompok pendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Napa Uzal Khuwaisirah? Zul Khuwaisirah rajulun min Bani Tamimin. Ini laki-laki dari Bani Tamim. Artikan salah, laki-laki min Bani Tamimin. Orang Arab mana? Asli Arab. Ini belajar pulang mana? Belajar masalah suku Arab benar. Banu Tamim ini banyak andaknya di Nijar, dan paling banyak penduduk Mekah ini orang Bani Tamim. Dia Arab, bukan Habib. Nah, sekarang coba kita buka di Indonesia, banyak ini turunan Banu Tamim ini ada benar di Indonesia banyak. Bilanya begelar hujungnya At-Tamimi. Ya ini contoh penyanyi benar termiskin di dunia. Siapa? Hamdan Atiti. Atiti itu At-Tamimi, Arab orangnya.
Tapi bukan Habib. Tapi suku At-Tamimi. Siapa garang At-Tamimi ini deh? Nah, banyak punai. Bah rumit ke meneh mengaji ini ngaji Qabailul Arab, ngarannya kabilah Arab. Coba kita hubungkan. Pendiri Wahabi itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Orang mana? Orang Arab kan? Asli orang Arab. Habib kada. Sokonya apa? At-Tamimi. Kampungnya An-Najdi. Nijat. Maka disebutlah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Sini deh. Nah, apakah keturunan Zulkhuwaisirah? Wallahu alam. Wallahu alam. Cuman yang jelas sama pada At-Tamimi. Kelakuannya kira-kira itu kok orang sama. Tarik lagi nang lain meneh. Biar kita paham. Siapa? Ada zaman Rasulullah benai seseorang ngaku jadi rasul, jadi nabi. Siapa? Musailimah Al-Kazzab. Menurut ini orang ngaku nabi masih mendingan zaman Rasulullah ya. Ada orang ngaku nabi coba. Sampai ngirim surat daun Rasulullah, Muhammad, aku ini diutus oleh Allah jadi rasul juga. Bumi kita bagi dua. Dibalas Nabi suratnya, ada di sini. Orang mana Musailimah Al-Kazzab? Orang Tamim. At-Tamimi sama. Nah, apakah ini turunannya turunan nang nini turunan Huwaisirah, Zulkhuwaisirah atau Musailimah Al-Kazzab? Nang nyata sama pada At-Tamimi. Kira-kira berkeluarga kalau paham salah. Orang nang ngaku zaman Rasulullah jadi nabi itu ada orang Arab, ada orang luar Arab. Nang orang Arab yaitu Musailimah, lalakian jadi berhani binian. Musailimah At-Tamimi, orang Tamim, Banu Tamim. Ada lagi orang luar benai ngaku zaman Nabi juga Al-Aswad Al-Unsi, orang Yaman. Jauh itu orang Yaman juga itu Aswad Al-Unsi, orang Yaman ngaku Nabi juga. Kita sini kan ada juga ngaku Rasul. Siapa dulu? Nasruddin. Ngaku jadi Nabi juga. Maksudnya ada apa di mana-mana ada ikan dah. Zaman Rasulullah ada. Yang kita baca ini nih biar apa? Ini sama bukan At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Sama lawan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama lawan Musailimah Al-Kazzab At-Tamimi. Apakah mereka satu turunan? Wallahu alam. Nang jelas qabilahnya sama. Paham? Nah, lalu Pakala, lalu si Zulkhuwaisirah nih berucap, ya Rasulullah, i'dil. Ya Rasulullah, berbuat adillah engkau. Astagfirullahaladzim. Coba kita pahami dulu. Ucapan i'dil ini itu berangkat dari sebuah pemikiran. Orang berpikir hanya berpikir apa lalu berucap. Zulkhuwaisirah mau ucapin Nabi Muhammad, i'dil, berbuat adillah engkau. Artinya apa?
Zulkhuwaisirah berpikiran Rasulullah kada adil. Berarti Rasulullah kada ma'amalakan Quran. I'dilu, ujar Quran, berbuat adillah engkau. Muhammad berbuat adil. Tanya bahasa kasar, pian kada adil. Ayo adil. Coba pikir, Pak. Coba ikan pikiran. Pikir. Rasulullah dalam pemikirannya bersikap kada adil, berarti Rasulullah kada mengamalkan Quran. Berarti inya lebih paham daripada Rasulullah tentang Quran. Paham? Salah. Cuy kamu paham? Berarti inya lebih paham dari Rasulullah tentang Quran yang membicarakan masalah adil. Kenapa? Karena inya berucap menuduh Rasulullah kada adil sehingga menegur i'dil. Muhammad berbuat adil lah enggak? Pian ini kada adil ke ini? Ini benar dalam dunia, pahamlah, mun dunia kita nang kayak ini biasa benar. Kalau dalam dunia orang keilmuan ini sesuatu yang luar biasa benar. Ucapan ini ngarannya menuduh kada mengamalkan Quran, menuduh bungul benar bahasa kasarnya. Pahamlah. Bahasa kasarnya bungul ikam. Itu bahasa kasar. Kada memakai ajaran Quran. Ini bukan perkataan biasa. Makanya benar sahabat mendengar ini sinsarikan karena mereka paham. Inilah karakter Khawarij. Bila orang dalam memahami Quran kada sesuai dengan pemikiran lawan inya, orang itu pasti disalahkannya. Pasti disalahkan. Siapa saja orang bila memahami Quran tidak sesuai dengan pahamannya, mereka salah. Termasuk Rasulullah. Nampak? I'dil. Muhammad, ayo enggak. Paham salah? Lah. Ini kan. Nah sekarang kan banyak. Pemikiran Khawarij ini banyak. Orang ulama-ulama NU rata-rata seberataan itu salah. Keredenang bujurnya. Jadi bungul berataan kita nih. Menurut siapa? Ya menurut mereka. Karena kita dipadahakannya benar gampang. Berpuluh-puluh tahun jar mengaji pesantren bid'ah aja itu kada mengerti. Artinya bungul banget kita ini. Berpuluh-puluh tahun mengaji di pesantren bid'ah aja itu kada mengerti. Coba pikir. Kenapa? Ya karena mereka memahami bid'ah dengan kita berbeda. Paham salah? Sumbernya itu salah. Mereka memahami bid'ah itu hanya satu, yaitu bid'ah itu sesat. Bilanya sesat, neraka. Adapun kita memahami bid'ah itu dua, sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i. Ada bid'atun mahmudatun, ada bid'atun mazmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ada bid'atun hasanatun, ada bid'atun sayyi'atun. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Di situ bedanya. Kalau Wahabi bid'ah cuma satu, yaitu bid'atun dhalalah. Ujarnya hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kada ada bid'ah yang baik. Bermikrofon bid'ah. Lain jar, itu urusan dunia itu. Bid'ah kada ada. Di hadis itu kada ada. Mudahan bid'ah dunia itu ada. Semua bid'ah. Kan gitu. Karena lapas kullu. Semua
mau bid'ah dunia, mau bid'ah akhirat, mau bid'ah ibadah, bid'ah adat, semua bid'ah sesat kalau konsisten. Ternyata apa? Ternyata inyagin bid'ah gawe. Contohnya apa? Doa kunut khatmul Quran di Ramadan. Nabi kada pernah berdoa hatam Quran di Ramadan, kada ada nyuruh kada suah. Bid'ah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bid'ah. Mujassimah, memadahkan Tuhan berjisim bid'ah. Nabi sahabat kada pernah. Kita dipadahkannya nih berpuluh-puluh tahun mengaji di pesantren kada paham bid'ah. Ini aja nang bujur. Selama nang ke ini aja kada pernah bertamu soleh, kada pernah bujur. Bah, ai bakalah ayo ha. Dah aja banser. Maksudnya itu salah satu banai bibit-bibit radikal ngarannya. Jadi kamu paham, bibit-bibit radikalisasi kekerasan itu adalah ketika orang kada mau menerima berbeda pendapat, kada mau berbeda, itu salah satu. Kenapa? Ini memaksakan benar, memaksakan kehendaknya. Iya nang bakalah, iya nang dibuburakan banser. Kenapa? Karena pemikirannya nampak Pancasila itu tagut, kafir. Oke ya keadaan, oke ya kalah paksa banser turun. Bukan membubarkan pengajian. Pengajiannya ini adalah memprovokasi orang untuk melawan negara. Wajar aja. Wajar aja. Coba, inilah yang kamu kena awal-awal orang tuh pengalayan. Bilainya ampunnya aja maju kada mau kada menerima ya tuh udah. Ikam di gambar aja ada anak bawan dojer, orang rumputnya harus jer. Hai ya kalau salah ya ada. Islam itu banai, paham lah Islam itu kada kayak itu. Islam itu ikhtilafu ummati rahmatun. Berbeda pendapat ulama itu rahmat. Nyaman lagi berbeda. Bilanya kada kawa umpat sini, kan gitu. Bila kada kawa umpat banyaman benar. Lalu benar ngarannya perbedaan itu indah. Coba mun kada berbeda monoton benar kada indah lalu. Kada indah lalu. Contoh, kamu berjalan loh. Jangan sama akan tangan ini berjalan, jangan berbeda. Ini kan gitu berbeda. Saya kok ke muka, ujian nang kiri aku ke belakang aja. Begitu kiri ke muka, belak ke muka, ujian nang kanan aku ke belakang aja. Ya nah. Ya kalau nah coba, kada boleh, jangan berselisih. Sama-sama. Ayo berjalan kamu. Coba kamu berjalan kan. Batis jangan berbeda juga. Apa jadinya? Hah? Abawan mumi. Jadi mumi akhirnya itu bukti bahwa berbeda itu indah. Berbeda itu indah. Nah cucok benar ini khawarij nih. Ayo kamu Rasulullah aja dipadahakan salah, apalagi kita. Rasulullah dipadahakan salah. Iyalah turunannya. Iyalah. Ini sama pada buan tamime juga. Lalu dijawab oleh Nabi. Nah, ikam Nabi ini jawaban benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Nabi berkata, wailaka, wahai Nabi, celakai kamu nenek, celakai kamu. Wa may ya'dilu wa may ya'dil izalam a'dil. Sarik tuh itu nih. Dalam riwayat lain mana Umar kamu menarik tuh. Makanya dalam satu riwayat kena mana dalam satu riwayat Zulkhuwaisirah ini dibunuh orang mati mana. Enggak wian gini. Ujar Rasulullah, wa may ya'dil izalam adil. Siapa lagi nang bisa adil? Itulah mendabit tuh. Izalam adil, apabila aku kada adil. Wa may ya'dil, siapa yang bisa adil lagi? Siapa nang kawa adil di dunia ini nih? Izalam adil, apabila aku kada adil, mun aku kada adil, siapa ada lagi nang adil di dunia ini? Sarik kada apa? Sarik kau. Makanya dia diucapkan Nabi wailaka. Itu syahid kita. Kenapa? Celaka, Khawarij celaka. Nih bang, celaka juga. Wailaka, celaka kamu kayak ini. Celaka kalian kalau hidup cuma merasa benar sendiri, semua orang yang berbeda dengan kalian semua sesat, celaka. Habis saya baca, terserah siapakah? Paham gak? Mun iya aja nang bujur. Lain apa yang kamu cari bener? Cari kamu aku mempelajari bener. Ini sesat, sesat. Ujung-ujung ini bang nang bujur. Makanya mereka menyebut firqatun najiyah, kelompok nang selamat. Ini bang nang lain dah neraka. Nih bang neraka. Nih bang neraka. Nih bang sesat. Waduh. Ya apa gambar? Ya apa? Bah, ujung-ujungnya celaka juga kamu. Kenapa hidup menang sendiri? Anak merasa bujur seorang aja. Artinya beban pengarasan nih buahnya di mana? Pengarasan nih kamu ini. Cuma ada apa-apa biasain anak tak ada aja banser anak bapidak kadang-kadang ya saatnya benar kita harus kayak itu, pahamlah saatnya. Di sebuah negara dibuburakan sudah ada boleh. Di Malaysia haram Wahabi berkembang. Indonesia nah itu ngalih. Ini benar dapatnya bolang nih. Impo aja pang. Dasar impo juga fakta sudah. Fakta sudah. Nah bayo radio sekarang mana radio suara berapa ya? Ampih dah. Beda swaba ampih dah. Ampih nirwana, ampih udah diganti dah, nampak tuh karinya dah. Maka silahkan buktiakan, buka radio channel 104,5. Dulunya nirwana, wah ini dengari ha. Nah, enggak hati-hati tuh, dengari juga, bilenya pacang mujur mana ya. Alamun pacang ma apa-apa kita kan kalau berenai benar cukup sudah. Nah, peringatan aja kamu lawan keluarga. Hati-hati dengan channel radio 104,5.
kada madahan sesat kada, cuma hati-hati benar. Waspada dan harus diawasi. Kenapa? Silahkan dengarkan apa isinya. Saudara lah. Nah, coba dengar ini, boleh kalau nah buka aja. Isinya bubuhan Tamimi. Nah, kadang kali-kali. Kenapa ban? Itu ban ini berduit. Ini orang berduit. Nah, ini jadi masalah ya kawan. Padahal ini nang kelemahan kita. Kelemahan kita kadang mau bersatu. Satu akhirnya kadang mau bersatu dalam perjuangan. Jadinya mau bersatu benar dah umat Islam nang orang ini bujur-bujur benar. Berapa ini nah ya nah 10.000 seorang, 100.000 seorang kan. Bisa dah. Enak banget ada. Padahal ada ya benar. Kita ini besar benar, tapi belum bersatu dalam perjuangan, belum bersama dalam berjuang. Mestinya benar bersatu dan bersama, bersatu dalam perjuangan. Napa nang diperjuangkan satu umpulakan dana apa? Bersama dalam berjuang. Sama-sama. Ujungnya apa benar? Nah ini pulang. Pulus pulang. Timbul kalimat adul pulang. Ada duit urusan lancar. Tahu ban, biar kamu bocorannya aja supaya kamu mengerti. Maulah stasiun radio untuk mendapatkan frekuensi ngarannya. Nomor itu frekuensi sekian. Itu yang dikira nyaman, dikira murah salah. Itu sekian ratus juta, ada murah. Tinggal melihat ini radio bidang apa, bidang komersil kah, dakwah kah, radio apa. Bila komersil larang benar. Kenapa? Ada sponsornya. Cukup belajar. Kita bola radio salah. Mun bola radio kan larang ada salah. Paham salah? Bola radio itu ya anggap 100 juta lah. Perangkatnya ini. Cukup ya 100 juta. Izinnya boleh. Kemudian mendapatkan nomor frekuensi itu kada gampang. Kenapa? Ini sasak dari kayak manusia aja. Wah ini kan dilihatkan salah ini kabel di atas ini sasak udah. Di mana membuat ini juga kamu mutar radio nih bunyi sasak di mana membuat. Nah makanya ngarannya ada bener siaran liar. Ada ya pemancar radio tapi liar bener. Kada nomor ini ubah bener. Ubah. Itu karena udah dapat nomor frekuensi. Hati-hati aja. Aku sudah dihabari orang, dicek. Udah, ternyata benar. Hari gerejer mulainya ini siaran kena. Udah cek, bujur. Akhirnya kamu beli ke rumah. Buka 104,5 MHz. Nah dengarkan, ternyata benar. Awasi waspada keluarga ini hati-hati. Kenapa? Ini pacang didengar orang. Dakwahnya sudah hebat nih benar dakwahnya hebat dah. Awasi, cari bila ada catat tanggal sekian ini, ya silahkan.
Kalau memang meresahkan masyarakat dengan siarannya, kawa dipermasalahkan. Habis. Kemudian urawaina fi sahihi Muslimin ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.